Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rutinitas bulanan seperti sholat tasbih bisa tiap minggu laksanakan. Semua niki adalah merupakan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan meringankan langkah Bapak Ibu para santri untuk melaksanakan sholat tasbih yang minimal yang perlu laksanakan sekali seumur hidup. Tapi di Ijtihadul Mukminin insyaallah mudah-mudahan dengan kita berjamaah kita bisa laksanakan sholat tasbih berjamaah dengan satu kali dalam sebulan. Nah, tentu bahwa dalam kehidupan tiang pelungguh yang utama adalah tiang pelungguh niki diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salat ibadah yang diwajibkan. Nah, ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk menerima salat 50 waktu, itu pun terjadi negosiasi Nabi Musa menyuruh Rasulullah kembali kepada Allah untuk diringankan sholatnya. Kewajiban tersebut menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah, ini merupakan juga keberkahan bagi tiang pelungguh. Ada waktu untuk mencari nafkah, berkumpul bersama keluarga, menuntut ilmu. Seandainya 50 waktu mungkin agak sedikit kerepotan tiang pelungguh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tiang pelungguh niki menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu pun masih banyak yang berat melaksanakannya. Bahwa dalam orang-orang munafik yang disebutkan innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu mereka menipu daya Allah, akan tetapi apa? Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Tapi sungguhnya mereka lah yang diberikan tipu daya. Mereka yang ditipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang munafik? Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka menegakkan mendirikan salat, qamu kusala, malas. Mereka berdiri dengan malas, berat. Itulah orang-orang munafik. Yura'unan nas. Kalaupun berbuat kebaikan, ibadah, mereka ingin dilihat oleh manusia, yang disebut dengan riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sangat sedikit sekali. Nah, tiang pelungguh berharap kita semua, mumpung masih kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan niki dengan sebaik-baiknya. Kita berharap tiang pelungguh niki bahwa menjadi ahli ibadah, ahli dengan sembahyang, melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih. Ini yang sholat-sholat yang sunnah. Tegakkan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan tumaknina dalam sholat. Kemudian hukum-hukumnya di dalam sholat, mana rukun, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat. Biru rukun sembahyang Bapak Ibu, misalnya petihe, kelupaan di dalam tiang pelungguh melaksanakan sholat, tentu akan bisa menjadi batal. Biruan rukun misalnya tiang pelungguh ini tidak rukuk dalam melaksanakan sholat. Begitu sujud tiang pelungguh ingat, maka harus naik. Kenapa? Karena rukun yang tinggalkan. Berbeda dengan sunnah abad. Kalau sunnah abad itu harus diganti dengan sujud sahwi. Apa yang dilupa? Misalnya seperti tahiyat awal. Begitu di akhir ingat, tiang pelungguh misalnya dalam keadaan berdiri, langsung naik ke rakaat ketiga, lupa tahiyat penembek. Jangan turun, lanjutkan saja. Maka digantilah dengan sujud sahwi. Subhanaka man la yanamu wa la yasud. Sungguhnya maha suci Engkau ya Allah, la yanam wa la yasud. Tidak tidur dan tidak lupa.
Yang tidur dan lupa adalah manusia. Disitulah ada cara. Nah, inilah hukum-hukum yang harus digali, ya. Misalnya rakaat, ternyata pelungguh sholat zuhur itu tiga rakaat, lupa tinggal 1 rakaat. Maka selama pelungguh tidak terlalu jauh jedanya, tidak berkomunikasi panjang, maju ke depan, tambah 1 rakaat lagi. Nah, inilah hukum-hukum yang harus diketahui. Selain tiang pelungguh menjadi ahli ibadah, maka haruslah menjadi ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Tadi malam siapa yang store itu? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu surat apa, Hamdani? Hah? Al-Anbiya ayat berapa? Masih ingat ayatnya? Berapa? 38 ayat 8. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Hamdani sudah lumayan hafalannya ya, Bapak Ibu, 20 juz. Ya, santri yang lain ada yang 18, 19 juz ya. Bahkan juga nih Bahri itu sudah 10 juz dia, baru kelas 6 SD. Ya, mungkin nanti juga Bapak Ibu perlu menitip anak-anak di tempat-tempat tahfizul Quran. Supaya apa? Supaya menjadi asbab syafaat di tiang pelungguh. Selain menjadi ahli ibadah, harus menjadi ahli ilm. Makanya hadiri pengajian pada setiap hari Minggu, dimanapun pengajian umum itu yang berasaskan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu zikri, ada kesempatan tiang pelungguh banyak-banyak berzikir, menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ahlu tasbih, ya, rajin bertasbih. Bayangkan sholat tasbih niki, ya, saya katakan orang-orang pilihan yang pelungguh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai kadang-kadang terlupa nggih, ya, sampai ini ngantuk, ya. Ini merupakan apa? Juga kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ibadah semakin membaca tasbih semakin terasa tenang, semakin dalam, ya. Bahkan ingin tidur rasanya, ya. Ada juga bagaimana? Ada orang yang fana dalam ibadah. Tahu namanya fana, Bapak Ibu? Lupa. Demensa selesai sembahyang, ya. Dia bengong dalam ibadahnya, zikirnya. Ya, sholat terus kemudian dalam zikirnya bengong, kemomotan, sampai dia bengongnya 40 hari 40 malam. Baru ingat bahwa dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan berzikir. Ini namanya fana, sudah lupa. Bahkan ada di dalam rakaatnya, ya, dia melaksanakan sholat, dia fana, seorang fana niki kemomotan, ya. Saking nikmatnya ibadah dekat dengan Allah, akhirnya dia apa? Dia seperti mematung, apa itu? Mematung niki kemomotan. Itu namanya sudah fana. Nah, tiang pelungguh berharap bisa menjadi apa? Ahli zikir, ahli tasbih, ahli ibadah, ya, ahli sholawat, rajin membaca sholawat, ahli sodakoh, ya. Tiang pelungguh bisa berbagi walaupun 1000, 2000 yang tiang pelungguh coba sisihkan kepada orang yang membutuhkan, anak-anak yatim. Karena inilah yang menjadi apa? Yang menjadi amal, ya, yang menjadi penyelamat, investasi, betul-betul investasi akhirat, ya. Yang pelungguh tidak tahu sebab mana yang menyebabkan yang pelungguh niki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sang sedekah 1000, sang sedekah ke 2000, sang tokol ke majelis ilmu, sang sembahyang tasbih, empih jaga yang betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah itu apa? Mukhlisina lahuddin. Ikhlaskan, ya, dalam beribadah, ya, dalam kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita muliakan, mudah-mudahan, ya, yang pelungguh terus bisa menjaga salat tasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang maha suci, Allah yang maha bersih,
banyak beristighfar kepadanya. Mari kita tutup dengan kita bertasbih bersama-sama sembari menunggu azan Isya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih Ustaz. Subhanallah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Al-Fatihah. Bismillah.